Hai, nama saya Angela Marpaung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan form action untuk melakukan pemanggilan API dari luar rasa. Nah, jadi pada chatbot ini saya akan membuat chatbot yang bisa memberikan informasi mengenai keadaan cuaca di suatu kota dan juga memberikan informasi berupa temperatur pada kota itu. Oke, jadi hal yang pertama perlu dipersiapkan adalah NLU atau Natural Language Understanding-nya. Di sini saya mendefinisikan dua intent, yaitu yang pertama untuk bertanya cuaca, dan yang kedua untuk memberitahukan kota yang ingin ditanyakan cuacanya. Nah, seperti ini Bandung, Medan, Jakarta, saya simpan di sini. Saya ekstrak menjadi entitas. Nah, berikut merupakan entitasnya, yaitu city atau kota. Nah, hal yang pertama harus kita definisikan di domain setelah kita mengisikan NLU atau intent di NLU, kita harus menuliskannya pada intents di domain. Tadi saya membuat dua intent, yaitu tanya cuaca dan inform city. Kemudian saya juga mendefinisikan respon dari chatbot kita terhadap pertanyaan tersebut. Bila memang user belum mendefinisikan kotanya, maka chatbot akan menanyakan cuaca di kota apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian setelah sudah terpenuhi entity atau slot dari city-nya, kemudian chatbot akan mengoutputkan cuaca di kota tersebut dan juga temperaturnya. Nah, jangan lupa juga untuk mendefinisikan slot, yaitu kotanya, karena kita perlu mengetahui dan mengingat informasi mengenai kota apa yang sedang ditanyakan cuacanya. Jadi, kita harus mendefinisikan slotnya juga. Di sini saya menggunakan city dengan type unfactorized. Oke, jadi di sini saya menggunakan API dari openweathermap.org. Di sini app ID-nya seharusnya ada di sini, tapi saya ganti. Nah, nanti kalian bisa buat sendiri, sign up dulu akun di OpenWeatherMap, kemudian kalian bisa mendapatkan app ID. Kemudian di sini saya melakukan pemanggilan, dan di sini parameternya adalah city. Jadi di sini dibutuhkan input berupa kota yang sudah kita definisikan sebelumnya dan kemudian akan dicari dan dilakukan pemanggilan API. Kemudian yang dikembalikan di sini adalah data yang saya ambil berupa deskripsi dari cuaca dan juga temperatur minimum dari suatu kota. Nah, ada baiknya sebelumnya kalian coba debugging dulu pada Python project ini, apakah memang sudah berjalan dengan baik sebelum melakukan pemanggilan API di rasa nantinya. Jadi kalian bisa melakukan running di file atau project ini dan melihat apakah berhasil di output. Nah, jadi di sini kita akan kemudian berpindah ke file actions.py. Di sini kita akan memanggil file weather kita dan kita akan memanggil function weather. Selanjutnya, di kelas ini kita akan mendefinisikan dua, yaitu function name dan function run, di mana name di sini menyatakan nama dari form action yang kita buat, dan run menyatakan apa yang dilakukan ketika kita memanggil action weather form. Di sini saya terlebih dahulu mengambil nilai dari slot city yang didapatkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sini dilakukan pemanggilan dari function weather pada file weather.python tadi. Kemudian chatbot akan mengoutputkan sesuai dengan template yang telah saya definisikan pada domain, mengoutputkan answer weather dengan jangan lupa parameter tracker harus ada, dan juga kemudian untuk slot atau untuk bagian-bagian yang belum didefinisikan di template-nya itu seperti weather dash dan time-nya, saya akan outputkannya sesuai dengan hasil dari pemanggilan API dari weather, dan jangan lupa untuk uncomment library-library yang terdapat pada actions.py. Setelah mendefinisikan form pada actions.python file, kemudian kita jangan lupa untuk mendefinisikan action form yang telah kita buat berdasarkan name tadi, action weather form, kemudian juga jangan lupa untuk mengisikan form policy pada policies, dan juga jangan lupa untuk menguncomment
action endpoint URL pada file endpoints.yml. Nah, pertama jangan lupa untuk run action form kita terlebih dahulu harus membuat komen rasa run actions, kemudian untuk mencoba apakah semuanya berjalan dengan lancar, kita bisa melakukan running dari komen rasa train. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan merasa interactive learning, di mana di sini jadi hasil dari learning bisa disimpan dalam bentuk story dengan menggunakan komen rasa interaktif min_m model terakhir yang kalian dapatkan setelah proses training, kemudian menggunakan flag endpoints dan juga endpoints.yml. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Akan bisa kita simpan di stories kita. Jadi kita tidak perlu mendefinisikannya lagi. Kita bisa sambil train dan sambil juga mendefinisikan story. Oh ya, kita bisa langsung mendefinisikan form kita di bagian atau field actions. Nah, sebelumnya saya mendefinisikan dan membuat field baru, yaitu forms, dan ternyata itu tidak bekerja dengan baik, terdapat error, dan ternyata permasalahannya adalah penamaan atau nama dari form tersebut harus didefinisikan di field actions. Oke, sekian dari saya untuk penggunaan action form untuk memanggil API dari luar rasa. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.